culture kita hari ini, semua orang expect kalau kita berhutang klarifikasi ke netizen. I don't owe you nothing. Enggak, gue gak mau klarifikasi. Lari saat itu adalah pelarian gue dari kenyataan. Tahun 2019 actually, gue sempet mengalami depresi yang kedua. Gue secara finansial ternyata rugi untuk sebuah film layar lebar. Ada satu eksekutif produser yang benar-benar marah banget dan menjatuhkan dan benar-benar mengecilkan gue. Jadi ini bonus nih buat kalian yang lagi nonton nih. Ini buat kalian yang setia nonton sampai habis, this is a bonus. Kirain asumsi tersalah adalah ketika orang berpikir bahwa Daniel Mananta mualaf. Bukan? Alhamdulillah. Dan teman ngobrol saya hari ini adalah Daniel Mananta. Gosh, what an honor. Seriously, what an honor. Gue ada di Friends of Mary Riana. Selama ini gue pikir we're more than friends. Oh yeah, of course we are more than friends. tapi acara ini membuktikan kalau kita hanya teman. Friend zone banget gue. Tapi lebih baik teman daripada tetangga doang. Oh, boom. Yes. I love that. Enggak lah, teman tetangga. I love that. Thank you. Ini kayaknya you treat me more than just friends. Karena bahkan sebelum kita mulai podcast ini, you asked me to pray. Gue asli loh, I'm so sorry. Gue maksudnya gini, kayak gue setiap kali memulai Daniel Tetangga Kamu itu gue selalu doa, selalu. Dan yang mimpin doa adalah hostnya gitu kan. Karena lu yang punya acara kita ini. Jadi ketika tadi gue bilang, oke, kita mulai dengan doa kali ya. Oh ya, yaudah. Oke, silakan. Lu yang kayak, what? Gue kayak, oh my goodness, it's just so normal di channel YouTube gue sampai kayaknya gue nganggap it's something that is normal that everybody's doing it anyway gitu. Tapi ternyata ini pertama kalinya Miss Mary berdoa. Bawa doa. Iya. To be honest, sebenarnya setiap kali kita mulai podcast itu pasti kita doa dulu. Right. Tapi biasanya oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Daripada and then diem silent, semua. Exactly. Right? Yeah, gitu. exactly. And then suddenly kok semuanya diem gitu. Terus why don't you lead the prayer gitu kan, you ask me. Then okay. Tapi kan you know what, ini 2 kali loh. Ini kedua kalinya. Gue di sini ya. Bukan kesini kan baru pertama kali, tapi kedua kalinya. Seorang Daniel Mananta menembak saya untuk berdoa secara langsung. Kedua kalinya? Yeah, the first one is actually your IG live. Oh yes, that I remember. Iya kan? Oke, yep. Gimana? Kayaknya saya merasa Mary Riana bisa tolong doakan gitu kan. Right. And then saat itu kan aku bilang, I pray, tapi saya biasanya nggak berdoa secara bersuara di depan orang banyak, apalagi mendoakan orang secara umum. Biasa I pray for other people, tapi itu biasanya silently karena aku pikir kan sesuatu yang lebih personal lah ya gitu. So I still remember. This is the second time. It's I don't know ya. When we talk about prayer gitu, gue ngerasa ini mungkin gue lagi pengen menormalisasikan culture ngedoain untuk seseorang dan itu out loud gitu. Karena kadang-kadang kita kalau misalnya kita doa sama Tuhan aja pribadi di ini, dan habis itu bilang, gue udah gini deh, gue ngomong sama lo, hey, gue tadi pagi ngedoain lo dan just saying hello and I hope you're okay. Cuman gitu randomly. Itu aja bikin orang bisa nangis. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar ngedoain dia at that same place gitu kan. Kayak misalnya lu lagi ada masalah apa? Gue jujur nggak bisa menemukan masalah apa. Gue nggak bisa menemukan solusi untuk masalah lu. Boleh nggak kita tanya sama Tuhan aja solusinya apa? Yuk kita doa bareng yuk gitu. Dan gue ngedoain lo kayak gitu misalnya. Kadang-kadang orang itu udah saking lemah, udah saking capek, udah kayak ketika ditanya are you okay? Actually I'm not okay. Itu udah benar-benar udah drop banget. Dia sendiri juga udah gak tahu mau ngapain, udah kalut banget. The first thing yang gue nanya adalah sorry gue gak tahu masalah lo apa. Kalau misalnya lo pengen share silahkan. Tapi boleh gak gue doain lo? It's I don't know. If only people are bold enough untuk ngelakuin hal seperti itu, ada kesan gitu di hati gitu ya. Dan dengan agama apapun by the way ya, maksudnya dengan cara dia, dengan ritual dia, dengan agama apapun, just pray for someone gitu. Itu sih yang gue pengenin.
kayak that's why. And I think orang yang ngedenger ketika di IG live, ketika gue bilang Mary bisa ngedoain si orang ini nggak gitu. Lu bayangin gak sih ketika dia lagi ketakutan dan didoakan oleh seorang Mary Riana gitu. You know what I mean? Itu dia ketakutan terbesar saya. Tapi I'm learning karena sebenarnya I don't think it's coincidence. Saya ngerasa ini bukan kebetulan ya. Mungkin this is like another wake up call for me gitu untuk bisa lebih bold. Like in using my voice gitu. Right. Karena selama ini saya personally, kok jadi cerita tentang saya sih? What about you? No, this is a talk show. This is a talk show. So no, for me personally, the spiritual life is something that I'm really still learning, and masih saya lagi benar-benar pengen perdalam lebih dan lebih. So I always feel I'm not worthy enough gitu. Belum seperti kayak pendoa yang biasa mendoakan orang dengan kayak dengan segala macam kuasa dan kata-kata dan seterusnya gitu. Right. So when I pray normally kan itu kan sesuatu yang sangat personal ya. So sometimes kadang-kadang saya menggunakan kata-kata yang buat saya pribadi aja gitu. So sometimes kadang-kadang kalau itu di say it out loud, saya kurang merasa ini tepat nggak ya, bisa nggak ya, oke nggak ya gitu kan. Apakah ini dia merasa didoakan nggak ya. Tapi that's wrong, I know that thought is wrong. Karena kan it's all about me, it's not about me. Sebenarnya kan saya cuma membiarkan sebagai wadahnya kan, alatnya untuk dia menyalurkan. So basically cuma passing through aja gitu. Dan maksudnya lu sebenarnya lagi pengen ngobrol sama Tuhan atau lu lagi pengen mengimpress orang-orang yang lagi ngedengerin doa lu? Betul. I do not want to impress them. Of course. Tapi saya ngerasa belum layak aja. Ngerti gak? Right. To be honest, sebelum kesini pun sebelumnya di sana aku doa sendiri gitu. I was like playing music, soaking, karena aku ngerasa today is slightly different karena somehow aku ngerasa lebih anxious aja. Maksudnya sometimes ketika sebelum saya sharing di tempat-tempat di mana saya ngerasa bahwa ini akan menjadi something, itu saya selalu physically I felt something. Kayak kadang-kadang tiba-tiba kayak lagi mau muntah atau sometimes it's just different gitu. So I was like calming myself at that time. That's so good. Karena I just want to prepare the best supaya ini bukan tentang saya, bukan tentang Daniel, tapi tentang message yang mungkin ingin disampaikan dan bisa didengarkan. Gitu. Dan bukan kebetulan orang-orang lagi dengerin ini juga gitu. Karena apapun yang kita obrolin sini, feeling gua ini mereka akan ngedapetin nilainya dan itu bakal impact hidup mereka. Dan any podcast yang dilakukan oleh seorang Mary Riana pasti akan ada value-nya. Of course, kita berdua ini sama nih. Kita berdua we always think about apa yang penonton kita bisa belajar dari kita gitu. So that's why like ketika gue diundang ke sini without thinking twice, I'm like yes, right? Udah pasti. Because I believe in what you're doing. I believe in your movement dari dulu sampai sekarang. You bukan cuma motivate, you inspired. You're doing such a great thing. You create this movement, a revolutionary movement. Thank you. And dan gue benar-benar bangga aja bisa being part of your journey juga di sini gitu. So dan sama-sama. Gue barusan tadi masa ini kita belum move on dari si spiritual life itu ya. Gue baru aja dapat dan ini barusan gue share juga di IG gue gitu. Jadi kita ini manusia terdiri dari 3, right? Fisik, mental, sama spirit. Right. 3 hal ini gitu. Kalau misalnya, tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya di Indonesia, bahasa Indonesia kenapa nggak ada yang itu ya? Adanya juga mind, soul, body, atau jiwa dan raga kami. Jiwa dan raga, right, berarti cuma jiwa sama raga gitu. Nah, jadi jiwa itu apa? Jiwa itu the mental, is it? Atau jiwa itu the spirit? To be honest, I don't know. Nah, tapi yang pastinya yang kita tahu adalah manusia terdiri dari 3 hal ini. Physical health. Gara-gara pandemi kemarin, orang-orang jadi lebih concern dan fokus bagaimana caranya untuk menguatkan physical health supaya imunitas mereka kuat, supaya mereka nggak gampang sakit, nggak gampang kena COVID dan lain-lain. Nah, jadinya mereka makan makanan sehat, mereka olahraga dan lain-lain. Itu menguatkan physical health.
sekarang ini di channel YouTube, di banyak banget konten-konten YouTube, a lot of people talking about mental health. Gimana cara memperkuat your mental health. Dengan misalnya jangan berteman dengan teman-teman yang toxic, right? Jangan mendengarkan berita-berita buruk terus, misalnya tiap hari lu denger berita, lu baca berita, everything is all about bad news. Yang ada the whole day you will be attacked with anxiety gitu misalnya, dan itu efeknya ke mental. Jadi itu avoid social media yang mungkin terlalu addictive gitu ya. Misalnya lu terlalu addicted banget sama social media sampai akhirnya lu kayak 1 jam di social media nggak ngelakuin apa-apa, dan secara mental lo yang kayak oh gila ya gue kok nggak achieve apa-apa gitu sekarang hari ini. Nah jadi there are so many ways to strengthen your mental health, dan itu semua udah ada di channel YouTube mana-mana. Spiritual health ini ternyata yang menarik. Spiritual health itu ini nih yang revelation yang baru gue dapet ini gitu. Spiritual health, ketika orang ngomongin spiritual health, mereka langsung mikirnya agama. Padahal ada bedanya antara spiritual health dan religious health. Right? Kesehatan beragama sama kesehatan spiritual gitu. Well, wow, ini pas gue ngomonginnya gue masih ngeproses gitu, karena ini masih baru banget buat gue. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita ngomongin manusia itu harus menguatkan diri secara spiritual, mereka akan fokusnya ke ritual beragamanya mereka gitu. Sehingga banyak banget orang yang menjadi penyembah agama dan bukan penyembah Tuhan. Setuju. Mereka lebih nyembah ritual-ritualnya, mereka lebih nyembah kenapa gue bilang mereka nyembah? Karena ketika mereka tidak melakukan ritual tersebut, mereka jadi takut orang-orang lain ngomongin apa tentang mereka. You know. Nah, tapi sebenarnya spiritual health adalah definisi menurut gue nih ya. Spiritual health adalah tentang hubungan keintiman lo bersama Tuhan langsung. Setuju. Gitu. Bukan tentang bagaimana cara lo menunjukkan ke semua orang bahwa lo adalah orang yang paling cinta sama Tuhan. Tapi justru tentang bagaimana Tuhan begitu baik banget di dalam hidup lo gitu. And that's what spiritual health is all about. Contoh yang paling gampang deh. Kayak misalnya ada orang yang ngefans banget sama Mary Riana. Di kamar dia poster-poster, foto-foto setiap, kalau misalnya lu lagi ngadain seminar, jam 5 pagi dia udah nongkrong di depan pintu gitu misalnya. Dia ngantri. Dan dia itu adalah ngaku sebagai orang yang paling cinta banget sama Mary Riana. Oke? Semua teman-temannya tahu banget ketika dia lagi ngomong, lu kayaknya barusan nge-quote Mary Riana deh. Gitu. Hafal semua kata-katanya. Hafal semua soalnya. Dia benar-benar kayak the number one fan. Gitu ya. Dia adalah orang yang paling cinta banget. Semua orang tahu kalau misalnya dia ini yang paling cinta Mary Riana banget gitu ya. So, dan dia make sure semua orang tahu kalau misalnya dia adalah orang yang paling cinta Mary Riana. Dan bahkan kadang-kadang sedihnya ketika dia lagi ngomong sama, misalnya dia jam 5 pagi udah di depan seminar. Dia ngeliat ada orang jam 9 pagi baru datang. Ya, dia nggak se-hardcore gue cinta Mary Riananya. Dia mulai merendahkan gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah Mary Riana kenal dia? Sayangnya enggak. You know what I mean? Sayangnya enggak. And this is the analogi menurut gue. Analoginya adalah orang yang paling cinta sama Mary Riana sama orang yang paling dicinta sama Mary Riana, which is kalau misalnya dalam hal ini adalah Alpha dan juga anak-anak gitu misalnya, itu pasti mempunyai pengalaman atau hubungan intim yang berbeda dengan seorang Mary Riana. You know what I mean? Anak-anak lu bisa bilang, gila, nyokap gue itu cinta banget sama gue. You know what I mean? Like, nyokap lu Mary Riana. No. She's not Mary Riana. She's mom. You know, like, she's a mother in the house gitu. Dan gue ngerasain banget, gue dicintain banget karena mereka benar-benar mempunyai hubungan intim sama nyokapnya, which is lu kayak gitu. So I think gue di sini fokus banget yang namanya kalau religious health, sayangnya yang agama itu gampang banget jatuh ke
lihat nih, gue adalah orang yang paling religius, gue adalah orang yang paling cinta Tuhan, gue adalah orang yang bla 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 bla, paling taat, paling sering ke gereja, paling sering beribadah gitu kan. Dan mabuk agama itu beda tipis tuh, you know what I mean? Nah, cuman kalau misalnya kita mikirnya, wah gila ya, gue adalah seseorang yang sebenarnya gak layak banget, tapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai gue. Wah itu bisa nangis sih, ya kan? Jadi kayak Tuhan itu mencintai gue dengan kesalahan-kesalahan gue, tapi dia tetap memilih dan dia tetap berproses sama gue. Gue nggak harus jadi sempurna dulu untuk dicintain sama dia. Man, itu nangis. Dan itu adalah spiritual. Itu adalah spiritual health menurut gue. Dimana lo setiap hari selalu nanya sama Tuhan gitu, kayak Tuhan, kok lu bisa sih masih mencintai orang seperti gue? Setiap hari lu tanyain terus gitu. Setelah gue cari-cari, gue pikir-pikir gitu ya, ternyata Daniel tetangga kamu itu benar-benar fokus sama spiritual health, bukan religious health gitu. Dan selama 3 tahun terakhir ini ketika gue mulai Daniel tetangga kamu, wow, gue baru sadarnya hari ini gitu, baru sadarnya kayak mungkin 3 hari yang lalu gitu. Dan maksudnya kayak, oh my goodness, gila. Jadi selama ini gue benar-benar fokusnya sama spiritual, makanya gue bisa ngobrol sama orang-orang dengan background yang berbeda-beda gitu. Lintas agama. Jadi kayak karena kita semua mempunyai sebuah frekuensi yang sama. Cinta Tuhan terhadap kita. Dan semua ajaran agama yang benar itu definitely juga mengajarkan hal yang sama, yaitu cinta kasih kepada Sang Pencipta kan. Nah, mungkin di sini ada orang yang bilang yang gak nyaman. Wah, Daniel nih kayak universalis atau mau kayak berarti semua agama itu sama gitu kan. Menurut gue enggak. Tapi yang gue sangat setuju adalah Tuhan kita sama. Cara kita, nah step berikutnya setelah kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan mencintai kita, step berikutnya apa? Kita ini sebagai manusia pasti pengen ngasih lihat dong, kayak Tuhan, gila lu udah mencintai gue benar-benar seperti ini. How can I pay back? You want to express I want to express it. Kayak kalau misalnya gue masa-masa gue awal-awal pacaran, atau mungkin pas lu pacaran sama Alpha gitu misalnya, dan pas gue sama Viola gitu ya, awal-awal gue pacaran, man, gue pas nembak dan habis itu Viola bilang iya, oh my goodness, gue pengen ngasih tahu ke semua orang kalau misalnya gue punya pacar baru. Gue she loves me, you know. Dan gue saking jatuh cintanya, aduh gila, gue bucin parah. Gue mulai bikin lagu buat dia. Gue mulai ketika gue dengerin radio, gue ada love song gitu, gue mulai ikutan nyanyi love songnya. Gue kayak sebelum tidur gue mikirin dia, setelah bangun tidur gue langsung mikirin dia, and everything. Itulah apa yang terjadi dengan orang yang lagi jatuh cinta, orang yang ngerasa dicintain. Lu pengen ekspresin banget gitu. Nah, when I want to express that same thing with God, barulah gue melakukan ritual-ritual tersebut. Gue menyanyikan lagu yang lagu-lagu puji-pujian kalau misalnya di Kristen. Kalau misalnya gue ke apa ya, kayak ngobrol sama teman-teman gue ngomongin soal Tuhan juga. And you excited about it. I'm excited about it. Like kayak sekarang ini gue lagi ngomongin sama lu gitu. And like sampai hari ini gue masih excited about God gitu kan. Gue masih ya jatuh cinta gitu. You know, like I think this is my way of expressing spiritual health. Nah, jadi apakah agama itu sama semua? Gue bilang agama itu adalah sebuah ritual untuk mengekspresikan rasa cinta lu kepada Tuhan setelah lu tahu bahwa lu adalah orang yang dicintai. Gitu. Betul. Itu sih yang gue benar-benar convince banget sekarang ini gitu. Jadi ritualnya beda-beda. Ritualnya ada yang ke masjid, ada yang ke gereja, ada yang sholat 5 waktu, ada yang setiap hari Minggu ke gereja. You know, like ritualnya beda-beda. Tapi kita sebagai seorang manusia ciptaannya dan ternyata dicintai oleh Sang Pencipta, kita pengen mengekspresikannya dan ekspresinya itu bisa beda-beda gitu. So that's gak tau sih. Padahal lu belum nanya gue apa-apa ya. Tapi gue ini udah 20 menit sendiri. Tapi I totally agree. Setuju. Karena at the end of the day kan we are spiritual human being gitu kan. Dan menurut saya agama, apapun itu agamanya, menurut saya itu hanyalah
apa ya, cara untuk kita bisa membangun relationship dengan pencipta kita. But I mean it's all about relationship kan. Saya selalu ngebayangin ini, waktu itu saya juga pernah sharing di beberapa sharing sebelumnya, bahwa we are just a soul in a human body having a human experience gitu kan. Dan ini temporary gitu. Jadi aku ngebayangin sama kayak nonton film Soul. Have you watched the movie Soul? Soul udah. Oh iya, yang kartun itu ya. Betul. Jadi aku ngerasa bahwa ketika kita hidup di sini itu sebenarnya like I receive this golden ticket dari yang ngasih. Oke, kamu boleh deh kamu turun ke bumi. You experience that, you have fun and you do something that is useful gitu. Then you come back gitu kan. Tapi kan at the end of the day, ya kita harus connect lagi dengan sang pencipta kita. Dan caranya, dan saya percaya ketika dia menciptakan kita, dia pengen membangun hubungan dengan kita, dia pengen berkomunikasi dengan kita, gitu kan. Ya tapi sekarang kita tahu nggak cara komunikasinya dengan dia? Dan saya percaya sebelum dia nitipin kita ke tempat ini, sebenarnya udah kasih tahu cara how we can communicate gitu. Cuma yang paling nyaman, cuma kan kita lupa aja atau nggak tahu gitu. Dan akhirnya ya sometimes people are lost. Ya tapi sebenarnya kayak agama atau ajaran-ajaran itu ya cara untuk bisa membawa kita lebih dekat atau bisa build relationship. Itu yang saya personally believe sih. Betul. Tapi kita tidak melakukan ritual tersebut untuk memenangkan relationship-nya. Kita harus tahu kalau misalnya kita emang udah punya relationship-nya. That's true. Kadang-kadang orang melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan cintanya. Padahal sebenarnya kita udah dicintain terlebih dahulu. Dan karena kita udah dicintain, baru kita melakukan ritual-ritualnya gitu. By the way, sorry, gue ke distract parah gitu karena kita hampir tiap tahun loh ngobrol. Gue baru ngeh loh. 2018 gue main A Man Called Ahok. Ini yang baru aku mau tanyain tadi. Betul. 2018 gue main A Man Called Ahok. Makanya gue tadi bilang ini kedua kalinya gue di podcast Meridiana. Biarpun namanya saat itu bukan Friends. Ketiga berarti. Wow. Ketiga. Karena abis itu di Daniel Tetangga. Dari tetangga after that interview lu bikin konten juga ya? Oh iya, oke, begitu itu gue lupa. Nah jadi 2018 abis itu 2019 kayak mungkin nggak sempet. Kita bikin Them I Love Indonesia Project. Kita bikin ketemu. Yang untuk Project Them I Love Indonesia X Meridiana. 2020 pandemi kita IG Live. 2021 DTK, 2022 mungkin kita Padamu Negeri kita ngobrol-ngobrol. 2023 sekarang ini di sini. Oh iya, every year. Tiap tahun. And why don't we make this a tradition? Tiap tahun kita ngobrol. Karena tiap tahun we have something more revelation yang kita bisa ngomongin gitu. Ya gak sih? I love it. Thank you. I'm learning. So makanya aku seneng banget. Apa yang membuat Daniel Mananta berubah? 5 tahun yang lalu sama 5 tahun sekarang berbeda kan? Kayak the first time I met you 2018. Wow. Itu you don't talk like this. You don't sound openly like this. Openly apa yang tentang Tuhan gitu ya. Tentang spiritual message. Right. Apa yang berubah? Dan apa yang masih tetap sama sebenarnya? Mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya you find a cure for cancer and AIDS, tapi abis itu lo keep it to yourself, you're very selfish, gitu. Nah, tahun 2019 actually, gue sempat mengalami depresi yang kedua, bisa dibilang gitu. Karena yang pertama itu ketika gue kehilangan suara gue. Yang kedua adalah ketika gue secara finansial ternyata rugi untuk sebuah film layar lebar yaitu Susi Susanti yang gue produce. Padahal secara kualitas tuh luar biasa banget. Gue ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan gue pengen memberikan yang terbaik buat Ci Susi Susanti. Jadi gue mempunyai sebuah benchmark dan standar sendiri gitu. Tapi sayangnya saat itu banyak pelajaran juga sih yang gue pelajarin ya. Marketingnya kurang, waktunya pas gue rilis tuh kurang baik juga. Saat itu Pak Jokowi baru aja memilih beberapa menteri baru atau reshuffle atau something gitu. Nah jadi beritanya semuanya tentang itu. So akhirnya di pasaran film tersebut itu nggak meledak lah kayak gitu. Jadi
itu gue sempet kayak depres. Gue kayak ngerasa orang gagal. Gue malu ketemu sama para investor gue. Padahal dari para investor gue, mereka ngerasa kalau misalnya this is another investment yang memang ada resiko rugi atau resiko untung gitu. You know, it's normal. It's business. Yeah. Tapi ada satu executive producer yang benar-benar marah banget dan menjatuhkan dan benar-benar mengecilkan gue. Dan nama executive producer itu adalah Daniel Mananta, which is gue sendiri, karena gue taruh 10% di film itu. Jadi Daniel Mananta sebagai executive producer dan Daniel Mananta sebagai producer itu bergejolak, you know, like, dan itu benar-benar kayak mengecilkan banget, dan itu yang bikin gue sangat depressed gitu saat itu. Gue ngerasa kalah sama kehidupan ini. Gue ngerasa kayak gue udah malu banget. Gue gak mau keluar. Gue begitu bangun tidur gue yang mikir, aduh udahlah pengen tutup lagi selimut lah, whatever gitu kan. Sampai akhirnya, bukan akhirnya sih, biarpun gue gak mau bangun tidur dan lain-lain, gue tetap memaksakan diri abis-abisan untuk tetap lari. Lari itu lari jogging ya, bukan lari dari kenyataan maksudnya. Exactly. Lari saat itu adalah pelarian gue dari kenyataan. So weird. Wow. Lari dari kenyataan yang sehat. Like literally. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Literally saat itu gue lari lari dari kenyataan dengan cara berlari. Nah, gue lari itu akhirnya memaksakan diri untuk terus, karena lari itu lu nggak mikirin apa-apa. Gue lari itu udah kayak meditasi buat gue. Dan di situ gue, ketika gue lagi lari, gue biasanya ngobrol sama Tuhan gitu kan. Aduh Tuhan, nih film kok nggak, aduh kok gue gagal gini sih, bla bla bla. Sampai akhirnya ada, dan gue kalau misalnya lari, ini semua juga mungkin udah pernah tahu juga gitu ya, kalau misalnya baca interview gue dan lain-lain gitu, lari itu gue selalu dengerin podcast, dan gue nggak pernah dengerin musik. Gue dengerin musik tuh paling cuma 1 kilo terakhir, supaya untuk lebih ada last push. Gue selalu dengerin podcast, dan podcast apa? Kebanyakan khotbah. Jadi gue selalu dengerin kayak khotbah tentang apalah kayak gitu. Nah, saat itu khotbahnya kebetulan tentang Nabi Nehemia dari Injil, dan dia bikin apa tuh namanya, tembok untuk kota Yerusalem, gitu kan. Temboknya setengah sudah terbangun, dan orang-orang yang ngebangun saat itu penuh dengan keringat, penuh dengan tangisan dan passion, karena mereka banyak diserang dari mana-mana untuk tidak boleh ngebangun tembok tersebut, tapi mereka tetap membangun dengan sukacita. Itu pas gue lagi dengerin khotbah tersebut, gue bilang, Tuhan, ini nih, gue udah mati-matian dengan tangisan, dengan keringat, dengan passion, dengan semua itu. Gue udah mati-matian ngebangun film Susi Susanti ini. Tapi kenapa gagal? Ini minimal yang di Injil itu, di Alkitab, itu minimal tembok Nehemiahnya aja udah setengah. Ini gue 1/10-nya yang enggak kayak gitu. Man. Dan di situ di hati gue kayak ada, you know, ada suara kah, ada bisikan kah, atau ada pemikiran lah, ada it's a thought ya. Jadi kayak ada pikiran, kayak lu lagi mikir, lapar nih gue gitu. Cuman pikirin gitu. Nah, pikiran tersebut tiba-tiba mikir yang keluar ya di that thought gitu ya, ketika gue lagi marah-marah gitu ya, gue lagi ini, lihat dong fondasinya. Lihat dong fondasinya. 3 kata berarti ya. Lihat dong fondasinya. Dan di situ tiba-tiba perspektif gue berubah semuanya. Wow. Perspektif gue berubah. Apa yang dilihat? Apa yang berubah? Jadi selama ini, jadi tiba-tiba ada sebuah gambar di pikiran gue. Misalnya gini, gue bilang sama Amin ya, misalnya ya, Meridiana Group gitu ya, pengen bikin sebuah gedung. Amin. Right? Amin. Lu bilang sama gue, Neil, kita pengen bikin sebuah gedung di Jalan Sudirman. Wah gitu. Wow, oke, siap. Akhirnya udah 7 tahun nih lewat. Udah 7 tahun. Neil, gue nanya sama lo, Mer,
itu gimana gedung yang di Sudirman tuh? Jadi nggak? Iya masih dalam pengerjaan. Lu mau lihat? Boleh dong, gue ikut dong, gue lihat dong. Udah sampai mana sih? Gue datang ke tempat lo di Sudirman dan gue ngeliat tanah kosong. Wait, selama 7 tahun ini mana gitu, nggak ada apa-apa. Oh iya, karena selama 7 tahun gue lagi bangun fondasi. Emang di mata duniawi itu nggak kelihatan apa-apa. It's just a flat surface. Tapi lu harus lihat fondasinya udah ke dalam banget sehingga sudah siap untuk membangun gedung yang tinggi banget. Right? Ketika Tuhan lagi pengen memberikan lu sebuah calling atau sebuah gedung yang purpose yang tinggi sekali, fondasinya harus dalam banget. Dan untuk fondasi itu, fondasi itu dikubur loh. Dikubur. Dan itu benar-benar harus gali tanah, harus capek dan lain-lain, kayak dikubur. Dan orang-orang tuh gak ngeliat. So, perspektif gue saat itu berubah. Dan kayak saat itu di hati gue, iya ternyata Tuhan nih lagi ngebangun sebuah gedung di dalam hidup lo, tapi dia mulai dengan fondasinya dulu. Makanya mungkin yang lu lihat baru 1/10 dari mata duniawi, emang baru kelihatan 1/10. Tapi jangan khawatir, let's start building. Di tahun 2000, itu tahun 2019. Di tahun 2020 muncullah Daniel Mananta Network, right? And I can feel itu adalah lantai 1 atau lantai ground floor. You know, lantai ground floornya, dan sampai hari ini kita udah mulai bangun dan lain-lain gitu untuk si gedung ini gitu. So by the way saat itu ketika gue lagi depresi dan habis itu gue lari itu gila, something yang selama ini memberatkan gue tiba-tiba pop hilang. It just lifted up. Nah, that's my cure for my depression. Itulah yang membuat gue bisa lepas dari mental struggle yang selama itu gue alamin dan lain-lain. Dan gue sangat egois banget kalau misalnya gue keep itu sendiri. Makanya gue selalu ngobrol sama semua tetangga gue di dan tetangga kamu saat terendah mereka dan bagaimana cara Tuhan mengangkat lo keluar dari masalah tersebut. Selalu, semuanya hampir sama. Semuanya it's all about that. Karena gue pengen ngasih tahu semua pendengar-pendengar gue atau penonton YouTube-nya bahwa you know, maybe lu udah nyobain, lu udah untuk keluar dari depresi, lu udah nyobain ke psikiater, lu udah nyobain ke pills, lu udah nyobain ke minuman keras, bahkan ada yang nyobain drugs, ada yang nyobain party-party, clubbing, lu udah nyobain shopping. Boleh nggak sih lu nyobain Tuhan? Boleh nggak lu nyobain Tuhan? Mungkin ini last resort lo, but why don't you give him a try? You know? Tapi even that's the true healing kan. Maksudnya healing anak muda sekarang kan ke Bali lah, kemana lah. Tapi kan that's just temporary. The healing yang sesungguhnya ya balik lagi ke Tuhan, sampai cipta. Karena gitu. Kan dia yang nyiptain kita, dia yang tahu rusaknya di mana, dia yang tahu fitur-fiturnya yang mana yang ngehang. Betul. Iya kan? Betul. Exactly. So itu dia yang bikin gue jadi bold. Tadi kan pertanyaannya kenapa lu jadi berani banget 2018 kayak lu gak ngomongnya seperti itu. 2020 tiba-tiba gue yang blah kayak gitu kan. Karena gue ngerasa egois kalau misalnya healing yang gue dapet ini gak gue share ke orang-orang. Kayak gitu sih. Oke. Thank you for sharing. Panjang ya, gila. Thank you for satu pertanyaan 20 menit loh. Enggak. Tapi I can reaffirm that sih, karena di dalam hidup ini, apalagi mungkin 5 tahun terakhir, jangan kan 5 tahun terakhir ya, mungkin kayak 3 tahun terakhir, kita semua mengalami begitu banyak hal yang tidak pernah diperkirakan, tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprediksikan gitu. Ya pasti banyak air mata, banyak kekhawatiran, banyak kesedihan, ya kan. Tapi ya saya selalu percaya bahwa at least buat saya pribadi, this is like it is like the most challenging year, I mean the past 3 years ini. Tapi at the same times I cannot feel happier than today. Bahkan kalau yang sebelumnya last year, waktu itu podcast sama Daniel 2022 ya, even until now, I think I'm a different person gitu. Karena harus gue undang lagi dong. Let's do it. Karena
again mungkin ini terdengar klise ya, terdengar klise bahwa cari dulu kerajaan Tuhan maka semua akan ditambahkan gitu kan. Sometimes kadang-kadang ketika orang mungkin yang seperti kita dan seperti orang-orang lainnya yang memang punya kesibukan, punya aktivitas gitu. Kadang-kadang kita kan berpikir bahwa ya saya cuma punya waktu terbatas nih. Kalau saya berdoa emangnya bisa menyelesaikan masalah the real tangible things yang harus di-solve sekarang gitu kan. Kan at least kalau saya kerja sekarang at least bakal mengurangi beban lah gitu kan. Ini kan what can you do more gitu kan. Maksudnya kan saya butuh hal yang praktikal. Ya tapi to be honest it is like that. This is how the spiritual works yang mungkin kita nggak sadar tapi that's how it works gitu. Makanya kena banget ketika kita ngomongin you rest. And God will do His best. Betul. Ya kan kita sama ngomong itu di podcast kita kan. Kayak lu kayak passion banget tuh ngomongin soal itu karena that time, that journey, semua orang selalu ngomong do your best and God will do the rest. No. You rest. Lu istirahat, lu resting. Tuhan yang akan bekerja. Will do His best. Will do His best gitu. Ketika resting itu artinya apa? Malas-malasan? Enggak juga. Resting itu artinya kayak lu nggak ngotot. Gitu kan, you rest dan Tuhan dan lu mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan will do His best. I think that's the well not the trick ya, tapi maksudnya it's the principle gitu. Yang kadang-kadang kita secara manusiawi no, nggak mungkin. Gua harus hustling, gua harus ngotot, gua harus ngelakuin the best banget, gua harus benar-benar ini banget sampai lu capek, sampai lu burn out, sampai lu nggak tahu kapan waktu lu untuk beristirahat. Sebelum tidur pun lu mikirin hal tersebut. You're not resting at all, gitu kan? Jadi kayak kadang kita pikir kita rest ya, kita tidur, tapi berapa banyak orang yang pernah ngalamin walaupun kita tidur tapi begitu bangun tetap aja capek karena we are not totally rest. Ya. The true rest adalah ketika kita benar-benar percaya bahwa God is in control. Gitu kan? The true rest is trust. Trust, exactly. Dan masalahnya kita pengen ngontrol outcome. Itu yang berat gitu. Makanya kita ngelakuin semuanya supaya outcome-nya itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. We have to be in control all the time. Betul. But anyway. And I thank you karena indirectly you are part of you play a very important part in my spiritual journey as well. The process gitu dari sejak 2019, 2020, and then sometimes you give me message, sometimes you give me songs. Come on, yeah, I remember. And sometimes during our conversations gitu that's true. So thank you. Oh wow. Thank you. Ntar ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Iya, di DTK. Gantian itu tuker-tukeran. Lebih spiritual kalau di DTK kan. Oke. Tapi kalau berbicara tentang Saudara Daniel Mananta, of course pasti nggak lepas dari spiritual life, ya kan? Sebenarnya dari sejak kecil, apa masa kecil tentang spiritual yang paling diingat oleh Daniel? Wow. Are you already this kind of spiritual person? No. Gue waktu kecil tuh sama sekali nggak spiritual. Actually, gue kayak baru spiritual ini karena ketemu sama Viola deh. Gila. Iya. Pernikahan akan membuat lu menjadi lebih spiritual. Kalau nikahnya dengan orang yang benar. Enggak. Karena gila berantemnya itu kayak gue nggak bisa curhat ke siapa-siapa lagi kecuali ke Tuhan. Iya. Asli pernikahan akan merubah seseorang dan ngerubah diri lu menjadi lebih spiritual. Asli. Pernikahan dan parenthood lah itu akan merubah lu menjadi spiritual banget gitu menurut gue. Jadi waktu kecil gue tumbuh di Pluit gitu, sebuah negara kecil di utara Jakarta. Yang makanannya enak. Iya, makanannya enak. Tapi I think konsep ketuhanan pun juga gue nggak terlalu ngerti gitu. Basically Tuhan itu yang gue pelajarin dari nyokap gue dan yang gue pelajarin dari sekolah, gue pelajarin dari guru sekolah minggu dan yang gue pelajarin dari pastor gitu, Romo gitu. Jadi I think gue nggak punya hubungan intim itu sama sekali. Like mungkin dulu gue ngefans sama New Kids on the Block ya. Oh iya. Jadi
Ya gue taunya Yesus sama Tuhan sama seperti gue tahu New Kids on the Block. Iya, kira cuma yang cewek-cewek doang yang ngefans New Kids on the Block. Enggak, step by step. Baby. Jordan lah. Aduh. Brian McKnight itu bukan ya? Bukan. Ada Jordan sama adiknya itu Jordan Knight gitu. Iya, dan lupa. seterusnya. Oh my goodness, lupa namanya. Donnie Wahlberg. Oh iya, ada ya. Betul. Atau Mark Wahlberg adiknya. Oh iya. Oh my goodness. Somehow. Oke. Lewat. So masa kecil gue itu benar-benar sangat tidak spiritual sama sekali. So I think gue baru ngejawab itu lah. Jadi so. Oke. But something interesting. Something interesting. Gue ingat saat itu gue lagi berenang, nyariin nyokap gue di kolam renang. Mungkin gue umur 6 tahun atau 7 tahun. Mungkin lebih kecil lagi kali, lupa gue. Intinya gue belum bisa renang. Ketika gue nyari nyokap gue, I don't know why, what happened. I was young and dumb, I was stupid. Gue nyari nyokap gue di kolam renang, gue nyemplung lah di kolam renang dewasa dan gue gak bisa berenang. Dan itu gue kelelep banget gitu. Nah, ketika gue lagi megap-megap kayak gitu, and for some reason kayak ada 2 cewek gitu, I think yang seingat gue, mereka lagi berenang, ngomongnya juga pakai bahasa Hokkien. Gue juga nggak tahu mereka pakai bahasa Mandarin atau Hokkien gitu ya. Pokoknya lagi berenang gitu, dan arusnya itu kayak membawa gue ke tepi sehingga gue bisa berpegangan sama tepi dan gue kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue yang kayak balik badan, gue pengen bilang terima kasih sama si perempuan tersebut. Nowhere to be found. Gak tau, gue ngerasa maybe that was a spiritual experience. Bukan spiritual relationship ya, spiritual experience yang sempat gue alamin. Tapi I don't even know. Mungkin karena gue masih kecil aja dan habis itu ternyata si 2 perempuan itu ada gitu. Karena dua-duanya tuh kayak lagi sambil berenang sambil ngobrol, ngobrol. Jadi gue ingat gitu. Tapi karena arusnya itu yang membuat itu gitu yang buat gue ini. Jadi gue I don't know. Gue menurut gue kemarin gue juga baru ngobrol juga kan sama temen gue ini. Semua orang adalah orang yang spiritual. Gue gak peduli lo orang ateis, lo bilang lo ini adalah agnostik gitu kan, atau lo adalah whatever gitu. Gue taunya kalau misalnya nanti gue mati semua akan gelap gitu ya. Ya udah lo boleh ngomong seperti itu. Yuk, gue tantang lo ke kuburan jam 3 pagi nongkrong di situ. Men, pasti takut. Karena apa? Mereka takut sama spirit, bad spirit. Aduh gimana nih? Jadi in a way we are, kayak tadi lu bilang, we are made of spirit. Kita punya spiritual di dalam diri kita. Kita pasti punya spiritual experience yang menimpa hidup kita. Sekarang saatnya have a spiritual relationship. Kayak gitu. Naikin spiritual health. Kayak gym tadi itu. Physical health ke gym. Mental health baca buku Mary Riana. Ya kan? Spiritual health. Nonton Daniel tetangga kamu. Exactly. Tapi what is your spiritual health routine biasanya dilakukan? Spiritual health routine gue bahkan sekarang ini ngobrol sama lo ketika gue lagi ngomongin soal Tuhan, it's part of me in the gym. You know what I mean? Like gue nggak bisa bilang rutinitas gue setiap hari karena itu akhirnya jadi sebuah ritual buat gue. Atau rutinitas gue takutnya ketika gue skip ritual tersebut, gue langsung ngerasa dosa dan gue langsung ngerasa tertuduh gitu kan. Kayak wah Neil, lu lupa nih baca Injil pagi ini gitu kan misalnya. Oh no, gue dosa and everything gitu. Enggak. Gue pengen it's a lifestyle. That's true. Setiap kali gue ketemu orang, gue ngobrol sama orang, gue kirim voice note ngedoain orang, gue ngomongin Tuhan sama temen gue, nongkrong dan lain-lain, gue doa sama Viola, gue ngobrolin Tuhan sama Viola, gue ngobrolin Tuhan ke anak gue dan lain-lain. It's a lifestyle. Dan karena itu adalah sebuah lifestyle, itu bikin spiritual health gue itu kenceng. Tapi satu hal yang mungkin
kalau misalnya ditanya satu ritual deh, satu ritual banget. Gue pernah dengar analogi ini nih. Kita ini kan sebagai manusia itu pasti emang hatinya kalau misalnya didiemin ya, nggak ke gym spiritual ini, itu pasti akhirnya ke yang buruk, pasti udah. Oke. Anak kecil ketika lahir pasti lahirnya egois, no matter how cute they are, pasti egois gitu. Ketika diambil mainannya pasti nangis, udah gitu kan. Kamu harus dong sharing sama teman kamu gitu, nggak kan, you know, it doesn't work. Karena emang kita selalu mikirin diri kita sendiri, kita nggak akan mikirin orang lain. So, nah. Untuk kita menjadi manusia gitu ya, karena itu binatang banget lah, yang benar-benar egois banget dan ya bayi seperti itu. Untuk menjadi seorang manusia kita mempunyai Tuhan, ya kan, kita mempunyai this spiritual connection with God gitu. Nah jadi ini yang membedakan kita sama binatang in a way gitu, karena ya kalau misalnya lu pengen mengikuti naluri lo gitu ya, wah nggak ada deh yang namanya monogami, pokoknya gue pengen, you know, kita sebagai seorang laki-laki kita ini pemburu man, you know, like, you know, kita ini harus punya cewek di mana-mana bro, gitu segala gitu. Itu naluri our animal instinct aja gitu, naluri binatang kita gitu kan, karena itu normal aja. Jadi in a way kita dilahirkan dan kita sendiri setiap hari pasti ada tension itu. Apakah tensionnya ini akan membawa kita lebih manusiawi atau lebih ke naluri binatang kita? Gitu. Itu tensionnya. The choices that we make. Nah, analogi yang gue sempat dengar itu ada, lu tahu kan kalau misalnya di hotel gitu, lu ada tulisan clean up my room, tolong bersihkan sama kamar saya, atau do not disturb. Nah, jadi setiap pagi ketika kita bangun tidur, by default itu by default tuh bahasa Indonesia apa ya? Udah otomatis lah. Otomatis di depan pintu kita tulisannya do not disturb. Wow. By default. Udah itu. Jadi kenapa? Tuhan tolong jangan ganggu gue. Do not disturb by default. Jadi setiap hari lu harus buka pintu lo. Abis itu lu tuker. Wow. Clean up my room. That's very good. Ya right? Clean up my room. Jadi untuk Tuhan bisa terus membersihkan hati kita. Nah, itu yang tiap pagi gue lakuin. Tiap pagi gue selalu nanya sama Tuhan. Ketika gue bangun tidur, thank you ya Tuhan, gue bangun. Gitu. Wow. Thank you ya Tuhan, gue bangun. Itu pertama, being grateful. Thank you ya Tuhan, gue bangun. Yang kedua, what are you going to do in me today? Udah itu aja. So in a way itu gue kayak lagi ngebalikin dari do not disturb ke please clean up my room. Itu analoginya sih. That's an excellent analogy. And it's a revelations juga buat aku, jadi tiba-tiba terbuka. Karena kan kalau di hotel tuh sometimes kadang-kadang bukan cuma pelangnya, kadang-kadang kan ada tombol cetekan tuh. Dimana kalau kita do not disturb, di luar mau ngebel sekencang apapun nggak akan pernah kedengeran yang di dalam. Iya kan, karena dia udah ngebel tapi ya kita matiin, nggak akan pernah kedengeran gitu. Makanya kita pernah bilang, apanya suara, orang nggak ada suara ya, karena we put do not disturb button. There you go. Gimana cara denger suara Tuhan? Gitu. Lu kalau misalnya lu masih tulis do not disturb. Dan kadang-kadang nih ya pernah ya, misalnya kita lagi di hotel, terus kita marah gitu, loh kok nggak dibersihin sih? Karena kita lupa. Ternyata kepencet sebelumnya. Ya kan, terus kita nyalahin, kok gak dibersihin sih, gimana nih? Padahal kan saya pikir saya udah minta. Tapi ya dia udah datang. Cuman kita gak sadar aja bahwa still do not disturb. So good man. Iya kan? So good. Udah gak sih? Jadi kayak kadang-kadang dan akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Padahal kita gak pernah buka pintu itu untuk ngeganti pelang make up my room. Untuk dibersihkan hati kita. Betul. That's amazing. Wow, that's amazing. I love it. Tapi kadang-kadang ada yang baik akhirnya ninggalin notes selipan, dan kalau kita mau membaca notes itu dan bilang kami udah datang mau ngebersihin, tapi you are not around, and then there's this no disturb sign, dan kita sadar oh iya ya, and then we
ya udah besoknya we repent. Kita tobat. Wow, that is like suddenly aku jadi kebayang. It's like benar kan? See, by the way, this is the gue ngobrol sama Mary nih kayak kemarin pas di Padamu Negeri di restoran gue itu kayak ngobrolnya kayak gini nih. Tapi nggak kita rekam di podcast gitu. Tapi kayak it's komsel. I love it. Yeah, it's so good. Tapi I can confirm dengan apa yang tadi Daniel baru bilang sih bahwa I think spiritual health, spiritual exercise, relationship itu it must be a lifestyle sih. Ya itu benar-benar harus jadi lifestyle kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan karena yaudah kalau kita ke gereja ya udah saya di situ belajar ya. Tapi it's a lifestyle dengan orang kita ketemu di taksi dengan siapapun juga gitu kan. When it becomes a lifestyle then we are open to receive from anyone, anyhow, anytime gitu kan. Dan I was stuck in that experience before karena kalau sebelumnya tadi Daniel bilang tentang ritual-ritual. I think I shared with you before kan. Tahun 2019 itu sebenarnya tahun dimana saya tuh benar-benar punya kerinduan mau mencari Tuhan. I remember. Ya kan? Karena 2020 tuh tahun penting, ulang tahun ke-40. I need my new vision, I need my new direction. Dan aku ngerasa bahwa kayaknya kok udah agak karatan ya tune in-nya lagi gitu. Dan kita mau ke sebuah conference. Iya, and because of you posted itu mengencourage saya untuk I already want to create this kind of ritual. Pokoknya bakalan keren. Ini adalah waktunya di mana saya akan menggain back the relationship gitu kan. Tapi kan ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Tapi justru dengan kejadian itu dan dengan 2020, 2021, 2022, he built relationship with me through many amazing ways yang nggak pernah aku bayangkan, lewat orang-orang yang nggak pernah aku bayangkan. Bahkan di podcast ini pun gitu, siapa yang pernah nyangka I can really learn it can really heal one of my spiritual exercise from salah satu bintang tamu saya yang pernah saya hadirkan di sini. You know who? I never share this before sebenarnya. Siapa? Dena Rahman. What? Cuma ngobrol dengan seorang Dena Rahman yang nggak pernah ngebayangin dong aku bakalan bisa ngobrolin hal-hal yang spiritual gitu. I don't think she shared something that is super spiritual at that time, tapi itu men-trigger saya untuk menemukan satu tempat gitu di mana it becomes my ritual habit. Akhirnya setiap hari I listen to podcast sermon. Kalau Daniel kan lagi lari ya, aku biasa lagi dandan. Every day. Gila, pantesan cerah terus gitu. Jadi biasanya sambil make up gitu, sambil dengerin. Ya in a way sebenarnya setelah aku pikir-pikir tuh sebenarnya bukan hanya mau make up wajah, tapi mau make up hati juga ya. Tapi so like itu salah satu ritual yang every day. Karena kan sebenarnya untuk bisa membuild new habit kita harus gabungin dengan habit kita yang memang udah ongoing kan. So good. Sehingga kita nggak perlu menciptakan habit baru lagi. Betul. Jadi setiap hari saya harus make up kan. Jadi ya sambil daripada ngapain dong bengong atau ngapain nonton yang lain, ya udah dengerin aja. So good. Jadi it started from there, tapi kan after that it builds more and more and more and more gitu. It transform you ya. It transforms me a lot sampai aku ngerasa bahwa wow, is you so real gitu kan. I want to experience you personally. Maksudnya ini bukan benar-benar kayak cuma dengar baca Bible rema gitu kan, tapi real I really experience. Want to really experience you gitu. Did you? So last year on my birthday, selama ulang tahun biasa saya jarang banget minta hadiah. Tapi for the first time in my life I wrote in my journal, I want you as my birthday presents. Dan saksikan di Daniel Tetangga Kamu. Saksikan di Daniel Tetangga Kamu. Betul, saksikan ya. Lanjut ya. Apa yang terjadi nanti silakan dilanjutkan di sana. Gue sendiri juga penasaran. Oh my goodness, I love it. Yes. Tapi itu triggernya dari situ. Come on. No, dari situ salah satunya. Tapi kan again through proses lewat orang yang kita temuin setiap hari, sometimes kita nggak tahu kan. Lewat Dena Rahman, Edric Chandra, siapa pernah nyangka coba. Tapi at least mungkin dia juga nggak tahu ya sebenarnya apa yang dia share itu it fit some things into my soul. Tapi hal-hal seperti itu sih yang sometimes kita nggak akan pernah tahu, tapi if we allow ourselves dan
okay, you can come in and clean up my room, please come in. Yeah, so he will come. Yeah. Iya kan? That's so good. Yeah. Wow. I love it. Yes. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Daniel Mananta? Asumsi tersalah, sombong. Oh gitu. Iya. Maksud sih? Orang mikir, nggak tahu ya, mungkin gue punya resting bitch face kali ya. Cuma kayak tapi orang-orang banyak bilang kalau misalnya gue itu sombong. Like padahal gue lebih sombong dari mereka bayangin. Emang sih kayaknya VJ semua yang zaman-zaman dulu ya. Ya gue emang sombong gila gitu. Tapi ya nggak tahu, mereka assume karena mungkin di I don't know ya, mungkin nggak tahu lah ya, mungkin karena ganteng kali ya. Iya. Jadi orang kayak terintimidasi sama kegantengan gue, sehingga akhirnya mereka yang kayak no, udahlah, jangan deh, jangan disamperin deh. Gue senyum dikit aja mereka kayak, aduh gila. Iya. Sombong nih orang, udah gitu aja deh. Gitu. Gue jadi gitu. Salah banget asumsinya itu. Gue orangnya jauh lebih sombong. Kirain asumsi tersalah adalah ketika orang berpikir bahwa Daniel Mananta mualaf. Bukan? Alhamdulillah. Nanti dipotong nanti jadi salah lagi nih. You know what? That question, pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang, tapi hari ini gua belum bisa jawab. I think itu jawaban official gua hari ini gitu ya. Ya. Tonton di Daniel Tetangga Kamu. Gak juga. Okay. Tapi di Daniel Tetangga Kamu kalau misalnya lu nonton juga lu udah tahu jawabannya gitu kan. Walaupun lu kayak semua orang tuh ngarepin Okay, one thing that I want to talk about. Gara-gara culture kita hari ini, semua orang expect kalau kita berhutang klarifikasi ke netizen. I don't owe you nothing, right? Okay. Berarti ini Daniel merefer ke kejadian mungkin beberapa waktu yang lalu ketika you share a video tentang unclean spirit yang ada di patung. Betul. Atau Daniel mualaf gitu kan. Jadi maksudnya kayaknya semuanya pada bilang, Neil klarifikasi gitu kan. Tapi I don't know. Kalau gue nggak mau gimana? Kok marah? You know, like dulu perasaan nggak perlu klarifikasi, kenapa? Tapi karena culture kita sekarang ini, setiap ada masalah orang kayaknya harus klarifikasi. Gue mau jadi anti mainstream, gue nggak mau klarifikasi. Ini nggak usah diedit boleh ya? Boleh. Ini boleh. Ya, karena ini isu yang pengen gue ngomongin juga. Kayak, ya kalau misalnya gue nggak mau klarifikasi, itu hak gue dong. Jangan tiba-tiba akhirnya lu jadi maksa dan akhirnya mulai ngomong kata-kata yang kurang enak, dan akhirnya mulai ngancem-ngancem dan lain-lain. Ngancemnya juga gila, itu menyakitkan banget loh. Emang ada yang ngancem? Parah. Neil, mulai hari ini kalau misalnya lu gak kasih klarifikasi, gua unsubscribe. Aduh gila. Itu sakit banget. Ini bercanda, I cannot differentiate nih. Itu sakit. Iya. Intinya sakit, dah gitu aja. Tapi maksud gua adalah kayak kenapa lu kayak ngerasa artis, public figure, atau siapapun klarifikasi itu adalah bagian dari hak lu juga. Padahal sebenarnya bukan. Don't feel entitled gitu aja sih. You know. Jadi ada beberapa orang sebenarnya yang suka datang atau misalnya DM gue, abis itu nanyain atau WA bahkan gitu ya, untuk tayang atau minta diundang ke Daniel Tetangga Kamu gitu. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue doa. Gue doa dulu. Yang kedua gue lakukan adalah gue ngobrol sama mereka. Nah, dan setelah gue ngobrol, itu rasanya gak enak banget loh. Setelah gue bilang, sorry ya, gue masih belum bisa ngundang lu ke DTK. Oh, ada? Ada. Okay. Itu rasanya gak enak banget. Gak enak banget. Karena kebanyakan, gini, gue
pengen banget kalau misalnya ngangkat sebuah cerita udah ada endingnya dan endingnya itu kemenangan. Gitu ya. Kemenangan dan kita bisa memberikan kemenangan itu untuk Tuhan. Cuman kalau misalnya lu di situ hanya untuk klarifikasi, itu berarti bukan Tuhan yang ngebela lu, tapi lu yang ngebela lu. Gitu. Dan lebih parahnya lagi, gua ikut yang ngebela lu. Padahal Tuhan tuh lagi masih punya rencana di hidup dia. Gitu. So, gua ketika ada orang dan second point menurut gua, victim mentality. Sekarang ini banyak banget orang-orang yang overshare karena mereka ini mempunyai mental seorang korban. Dan lebih menyedihkannya lagi, si victim mentality ini mengundang banyak likes, banyak viewers, dan banyak subscriber. Jadi orang semakin menjadi victim mentality. Karena ingin menarik simpati. Betul. Engagementnya pun juga naik banget. Aduh kasihan ya bla 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 bla. Nah ini gue jadi hati-hati banget untuk ngundang bintang tamu gue di Daniel Tenang Kamu gitu. Pokoknya itu nggak enak banget jujur ya kalau misalnya untuk menolak tamu untuk datang gitu, itu nggak enak banget rasanya. Tapi gue tetap harus lakuin karena gue ngerasa si Daniel Mananta Network ini adalah hadiah dari Tuhan untuk gue. Jadi milik siapa? Miliknya Tuhan, bukan milik gue. Gue adalah manajernya. Gue adalah seseorang yang dipercayakan untuk manage si project ini. So I think ini yang kadang-kadang sebagai manajer tuh kayak belum dulu ya men untuk mendang lo because responsibility di gue. You know. Wow. So it's quite interesting. Itu dia sih. Jadi ngomongin soal klarifikasi dan orang sekarang ini oversharing banget, victim mentality banget dan mereka pasti klarifikasi. And you know, it becomes a pattern kalau gitu buat kesalahan, kami klarifikasi aja. Abis itu nanti dapat simpati. Bisa-bisa bahkan lebih tinggi daripada yang sebelumnya, lebih dicintai daripada yang sebelumnya gitu kan. No, you're absolutely right. Tadi yang lu bilang, dimulai dengan buat kesalahan. Nah, buat kesalahan, klarifikasi, dapat simpati, dapat likes, dapat publisitas dan lain-lain. Tapi awalnya dari buat kesalahan, really, you know, karena apa? Kalau misalnya lu mendapatkan publisitas dari membuat kesalahan, lu bisa buat kesalahan yang lebih besar lagi, dan lu akan diundang ke tempat memberikan klarifikasi lebih besar lagi, dan lu bisa mendapatkan publisitas yang lebih besar lagi. I think that's wrong. I think that's not the the culture that I want my children to live in. Gitu. Jadi gue benar-benar kayak nggak tahu ya. I hope ya ini bisa jadi, gue tahu sih ini perspektif yang sangat tidak populer dan gue yakin banget ada yang nggak setuju sama gue dan lain-lain gitu. Tapi makanya ya balik lagi, gue ngerasa gue tidak hutang klarifikasi ke siapapun tentang si dua topik unclean spirit atau mualaf yang sempat beredar beberapa bulan yang lalu, kayak gitu. I respect that. Thank and you. I can understand karena knowing seorang Daniel Mananta yang more than just a friend. Yes. I know more than just a friend of Mary Riana. Come on. You definitely mean well. Jadi definitely. Ya sometimes kadang-kadang di hidup ini ya itu ya, mungkin ketaatan untuk just keep silent and let's just he do his works, apapun itulah mungkin kan. Jadi kan sometimes mungkin if you feel strongly bukan waktunya untuk diklarifikasi, ya. Karena ketika lu melakukan pekerjaan Tuhan, pasti akan ada musuh. Ya dong, Yesus saya disalib. Ya, that's true. Dia melakukan pekerjaan Tuhan, gitu kan? Ya, you know, pasti akan ada yang nyerang. And it's part of life, gitu. Ya, gue nggak perlu kasih klarifikasi untuk menyenangkan hati orang-orang yang menyerang gue, kayak gitu. So, apakah ini salah satu pilihan tersulit yang pernah dihadapi dalam hidup? Yes, I think that's karena no, that's a really good question, Mer. Gue adalah seorang entertainer.
bulan lalu kita baru aja posting banyak banget di Instagram gue 20 tahun journey gue di dunia entertainment. Iya, aku juga penasaran kenapa tiba-tiba jadi flashback. Maksudnya it's like karena bulan April 2003 dan sekarang April 2023 gue agak-agak nostalgia dikit lah. Jadi akhirnya gue kayak posting-posting banyak soal itu. Nah, tapi ketika gue sekarang ini mendapat sebuah kayak I don't know, callingan baru sebagai seorang komunikator, bukan seorang entertainer lagi, seorang komunikator. Gue lumayan gak nyaman menjadi seorang komunikator, karena Oke, bedanya apa? Orang-orang mikir kayak what does that mean? Ini dalam banget ya. Ini secara filosofi dalam banget. Being an entertainer, tugas lo adalah selalu entertain orang. Yeah. Being a communicator, tugas lo adalah menyampaikan apa yang pengen dikomunikasikan oleh klien. Ketika gue menjadi seorang entertainer, tugas gue adalah pokoknya gue bikin semua orang seneng. Gue jujur 20 tahun kemarin itu gue adalah seorang people pleaser banget. Gue pengen banget please everyone, selalu pengen. Tapi hari ini ketika gue mendapat titah sebagai seorang komunikator, I have to communicate a message. Nah, kenapa jadi seorang komunikator susah? Kalau misalnya pesannya, lu kayak misalnya ya pesannya, lu disuruh nge-MC soal rokok, misalnya kayak gitu. Padahal lu bukan perokok. Tapi lu sebagai seorang komunikator, you have to do it. Misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya lu udah jelas banget purpose lu itu apa dan passion lu di mana, ya lu bisa bilangnya sorry banget, ini nggak sesuai dengan hati gue nggak bisa nge-MC-in soal rokok gitu misalnya gitu kan. Nah, tapi intinya itu, sebagai seorang komunikator, lu harus mengkomunikasikan apa yang klien lu pengen komunikasikan, because you're freaking good at it, right? Lu emang jago aja gitu. Dan hari ini kebetulan sebagai seorang komunikator, klien gue adalah Tuhan. Yeah. And you're a very efficient and effective communicator, a very influential communicator. Jadi ketika gue bahkan di Instagram gue tulis gue ini hanya seorang mikrofon. I'm God's microphone to spread peace, love, and joy. Tapi peace-nya Tuhan, kedamaiannya Tuhan itu berbeda dengan keharmonisan yang dunia ini definisikan. Mereka bilang udah damai, udah damai aja. Oh come on man, kayak oh my goodness, itu yang gue gak tahu ini boleh ngomong ini atau enggak. Itu yang dipakai sama seseorang ketika mau korup. Udah kita damai aja ya. Iya. Understand. Itu definisi damai dunia ini. Tapi Tuhan mempunyai definisi damai yang berbeda. Contoh, peacemaker. Kita diundang, kita disuruh menjadi peacemaker. Peacemaker itu adalah making peace, melakukan kedamaian, making peace. Sekarang ini orang-orang di dunia ini mendefinisikan bukan peacemaker lagi, peacekeeper. Oh. Make sure semuanya damai, make sure semuanya harmonis. Ketika lu sama gua, kita nggak suka satu sama yang lain, tapi kita duduk di sini. Kita diem-dieman, dan ketika kamera roll, kita bisa ketawa, yo apa kabar Mer, udah lama banget, bla 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 bla. Abis itu begitu kita selesai syuting, kita keluar cabut, pisah. Man, I really freaking, gue sebenarnya nggak suka banget lagi sama whatever gitu kan. Tapi supaya kita bisa keep the harmonis dan kita bisa mempertahankan si damainya ini, ya udah kita acting aja. Yang penting harmonis, yang penting penonton tahu nih kalau misalnya kita ini damai nih orangnya. That's a fake harmony, ya nggak sih? Dan itu yang terjadi sama suami istri misalnya di pernikahan.
jangan sampai orang tahu kalau misalnya kita lagi berantem. Di luar mereka yang oh ya hai bla bla bla, kamu bla bla bla. Begitu masuk ke dalam rumah tangganya mereka ternyata hancur banget. Karena mereka terus menjaga fake harmony. Kedamaian yang Tuhan ingin sampaikan ke dunia ini itu berbeda definisinya dengan kedamaian yang kita tahu. Dan ya itu aja baru satu tuh, peace yang I'm God's microphone to spread peace, love and joy. Wow. Kayak gitu. Dan gue bisa panjang sih, dan gak akan cukup waktunya untuk kita ngomongin semuanya love dan joy juga. Iya. Tapi karena role-nya yang shift itu tadi dari seorang entertainer dan sekarang menjadi communicator, dan itu of course salah satu pilihan yang sangat sulit ya, karena kan untuk bisa mengeksekusi hal itu sometimes as a communicator kan ini harus nyampein ini. Maksudnya sometimes kan kadang-kadang it might belum tentu itu pasti bisa diterima. Dan bisa juga nanti disalahgunakan atau mungkin disalahartikan. Karena kan ya namanya juga komunikasi itu kan pasti kan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan. Habis itu apa yang saya dengar dan apa yang saya simpulkan. Kan dua orang yang berbeda. Mungkin pemikirannya seperti apa, ngomongnya seperti apa, tapi kalau yang menerima mendengarnya sepotong-sepotong dan dimaknainya berbeda, jadinya berbeda kan? Exactly. Tapi again, gue tidak nyaman banget karena gue adalah gue dulunya bukan dulunya ya, sampai sekarang gue masih mempunyai that identity as an entertainer. Tapi entertainernya itu tolong diturunin dikit dan sekarang difokuskan ke communicatornya. Nah ya communicator inilah yang lumayan membawa orang-orang tidak nyaman. But I believe His grace is always sufficient. Amin. For you to do the task. Amin. Pertanyaan terakhir sebelum abis itu you can ask me one question. Kalau gitu berarti apa pelajaran paling berharga atau paling resonate sekarang yang hidup pernah berikan kepada Daniel sampai hari ini? Oh wow. You know, baru hari Minggu kemarin ada orang datang ke gue dan Viola, actually ke gue dan Viola. Dia kayak datang, Nil, gue pengen bilang thank you ya buat Daniel tetangga kamu. Dan pas dia ngomong gitu aja udah mulai getar-getar mulutnya. Dan habis itu udah mulai matanya berkaca-kaca gitu. Ini orang I think umur 30 mid-30s, you know. Dan abis itu dia berkaca-kaca, lu maksudnya gini, ini seorang laki yang lebih gede kayak badannya dari gue, dan abis itu kayak datang ke lu dan bilang thank you ya buat Daniel tetangga kamu. And I'm like, oh yeah, hey man, gue thank you banget ya lu udah ngomong kayak gitu, that really encourage me, thank you gitu. Abis itu dia bilang jadi di tahun 2021 dia lagi mengalami depresi yang berat banget, dan dia kebetulan nonton interviewnya Viola ke gue. Ada tuh di dalam tentang kamu. Karena saat itu lagi nggak ketemu bintang tamu, jadi akhirnya udahlah Viola lu interview gue aja. Yang sama anak-anak. Yang sama anak-anak. Betul. Nah itu mereka interview gue, dia nonton itu sampai berulang-ulang kali, dan dari situ dia bisa menemukan harapan dari depresinya dia. Pernikahan dia yang tadi udah hampir hancur jadi kembali utuh lagi. Itu gue denger itu hampir nangis sih. Like oh my goodness. You know, dan di situ gue sadar gue sebagai pohon, bukan sebagai pohon sih actually. Gue sebagai ranting, ini salah satu buah yang berhasil terbuahkan. Ya kan? Iya, terbuahkan. Iya kan? Jadi dihasilkan dari si ranting tersebut. And I feel like wow. Dan ini nih buahnya manis rasanya. You know, buahnya manis rasanya, dan manis rasanya itu yang makan siapa sih? Tuhan nanti yang makan. Dia yang nikmatin. Ya kan, pelajaran hidup ini yang menurut gue luar biasa banget sih, dan Tuhan tuh kayak lu abis ini bakal makin banyak kok buah-buahnya, makin banyak banget.
gue barusan cerita sama lu ya tadi ya soal panen gitu. Harvest gitu. Selama ini dari gereja, dari Injil, kita selalu mikir kalau harvest atau panen itu adalah tentang financial, tentang duit gitu. Tapi kayak Tuhan kayak bilang di hati gue, ya enggak Neil, panen itu adalah tentang buah tadi, tentang jiwa, tentang orang-orangnya gitu. Berapa banyak buah-buah yang dihasilkan dari hidup lu yang nanti akan gue makan dan itu akan menjadi nikmat dan manis banget untuk Tuhan gitu. So that's nice. Nah, I think that's. Nah, apakah bagaimana caranya supaya gue bisa lebih berbuah lagi? Kadang-kadang ranting-ranting ini harus dipotongin. Ranting-ranting yang sudah mulai busuk, ranting-ranting yang udah gak berguna, ranting yang udah ditempelin sama parasite, benalu dan lain-lain. Itu harus dipotong-potong. Dan dipotong-potong itu gak nyaman banget. Tapi percaya kalau misalnya hasil dari potongan tersebut nanti akan membuahkan lebih banyak lagi. Dan soal financial, ketika Tuhan mempercayakan lo dengan orang-orang atau jiwa-jiwa yang banyak, udah pasti financial pun juga akan disediakan gitu. Jadi maksud gue, He will provide for my need and not for my greed. Udah itu aja sih. Gitu. Jadi itu gue gak tahu tuh. Banyak banget tuh pelajarannya. Thank you. Sebagai teman dari Mary Riana, gue bisa menanyakan satu pertanyaan buat lo. Yes. Okay. Boleh. Right. Boleh. You can ask one questions. Gue ngerasa, lu sendiri bilang actually kayak umur 20, umur 30, umur 40 gitu kan. Di umur 20, lu melakukan so many things sampai akhirnya meraih $1 million itu kalau nggak salah. 30 film keluar dan akhirnya you become Mary Riana now gitu di Indonesia. Umur 40 I don't know, kita belum ngobrolin sih. Akhirnya do you find your calling and everything kan. Kita belum ngobrolin banyak soal itu. Nanti lanjut, kita ngomongin lanjut. Nah, tapi yang gue penasaran adalah kalau misalnya di umur 20 sepertinya mimpi $1 juta adalah sebuah kesuksesan. Apakah definisi sukses di umur 20, di umur 30 dan hari ini di umur 40 itu masih sama gak sih? Is it still the same? And dan mungkin bisa diceritain ketika lu umur 20 definisi sukses lo itu sebenarnya is it legit? Is it good or please. Thank you for the questions. Pasti berbeda ya. Kalau pas lagi dulu 20, jadi aku bilang ini kayak 3 fase hidup lah. Memang kebetulan setiap 10 tahun sekali gitu kan. Fase 20 tahun pada saat itu definisi sukses buat saya adalah bahagia, punya uang banyak, bisa financially free, bisa bayar hutang. Jadi all related to financial. Ya bisa dimengerti karena pada saat itu kan memang kondisinya lagi hutang, nggak punya apa-apa, dan saya berpikir acuan orang yang sukses, orang yang yaitu financially free, bisa pergi kemana aja, bisa belanja apa aja, bisa naik pesawat apa aja dan seterusnya gitu. Jadi mungkin itu definisi sukses saya pada saat itu adalah bahagia tapi secara finansial. Quick question dong. Sekarang di umur 40, apakah sudah financially free, bisa terbang kemana aja, mungkin bisa beli pesawat sendiri? I mean like your sukses, definisi sukses tahun umur 20, did you ever come to that point in life? Yes. Puji Tuhan, maksudnya God has blessed me so much. Dan bahkan sebenarnya jangankan 40 ya, maksudnya in that phase di 20 sampai 30 ya Tuhan izinkan untuk saya bisa merasakan His blessing financially, bisa bayar hutang, bisa ngerasain naik first class, bisa ngerasain mau belanja, mau beli makan nggak perlu ngeliat harga gitu. Jadi ya I was very blessed gitu. Jadi itu pada saat itu. Satu kata bahagia finansial. 30
masuk ke journey 30 sampai 40, pada saat itu saya sudah agak berbeda nih karena I already know what is my purpose in life gitu. 2 tahun sebelumnya dari tahun 2008 saya udah lebih tahu lagi tentang passion, lebih tahu tentang purpose. Jadi pada saat itu definisi kesuksesan saya adalah bukan cuma bahagia, tapi sukses itu bahagia, bertumbuh, berguna. Ya, jadi ya ketika saya bisa terus bertumbuh dan mengembangkan segala macam talenta yang memang Tuhan sudah berikan kepada saya dan membuatnya itu menjadi berguna bukan hanya untuk diri saya tapi untuk orang-orang lain gitu. Jadi bahagia, berkembang dan berguna. Dan itulah yang membuat saya berani meninggalkan sesuatu yang sudah amat sangat baik di Singapura, kembali ke Indonesia memulai sesuatu yang baru. Is totally a risk definitely. Tapi karena berkembangnya itu karena because I have to grow kan, memulai sesuatu yang baru kan, at least itu cara untuk saya bisa mengembangkan dan mungkin bisa lebih banyak lagi hal yang didapatkan. Dan gue pengen nambahin dikit ya, itu kayaknya gue nonton interviewnya Deddy Corbuzier sama Nas Daily. Dia bilang dia itu sekarang tinggal di Dubai. Dia itu dari Israel kalau nggak salah, tapi dia adalah Arab Palestina yang tinggal di Israel dan habis itu dia ke Dubai. Habis itu dan dia bilang gitu, tips untuk sukses salah satunya adalah dia keluar dulu, berani keluar dari comfort zone-nya, nanti balik lagi kayak gitu misalnya. Dan I think dan bahkan dia kasih contoh kayak Rasul gitu, maksudnya Nabi Muhammad, dia dari Mekah ke Madinah kalau nggak salah, dan itu juga jadi kayak itu kayaknya selalu, atau misalnya Yesus dari Nazaret ke Yerusalem gitu, it's something yang seseorang itu harus lakuin banget untuk keluar dari comfort zone-nya, untuk benar-benar berani mengorbankan si comfort zone-nya itu di desanya tersebut, di kotanya tersebut untuk memulai sesuatu yang baru, koneksi-koneksinya dan lain-lain gitu kan. And I think I realize you did that as well. Dari Singapura ke Indonesia gitu. Betul. Right. Thank you. Side track a bit ya, karena we are talking about that, suddenly in my mind I get this impression to share this gitu. Salah satu buku favorit saya Alchemist, udah pernah baca? Udah, Paulo Coelho. Ya, Paulo Coelho. Di situ kan is a journey of a person untuk bisa mencari harta karun. Dia keliling gurun, ketemu banyak orang dan meluangkan begitu banyak waktu untuk cari harta karun sampai akhirnya dia temukan sebuah peta dan harta karunnya adalah di belakang rumahnya sendiri. That's amazing. Iya kan? Dan ternyata wow, kok saya balik lagi ke tempat awal saya. Orang berpikir wah sia-sia. No. He come back as a different person. Tempatnya mungkin sama, tapi orangnya sudah berbeda. So dan harta karun sesungguhnya ya adalah the journey yang dia menggo through gitu. Jadi saya selalu berpikir sometimes di hidup ini ya kita bisa berpikir muter, ya kok balik lagi ke tempat ini lagi sih gitu kan, sia-sia dong bertahun-tahun. No, not at all. You come back as a different person. Exactly. Gitu. Dari Indonesia ke Singapura, habis dari Singapura balik lagi ke Indonesia. It's you come back to Indonesia as the Mary Riana gitu. Betul. Dan gak cuma stage ya. Maksudnya ini kan pekerjaan. Sometimes kadang-kadang orang udah bekerja balik lagi. Siapa tahu next time balik lagi ke Indonesian Idol. As a different person, maybe there's something you have to communicate there. I don't know. I don't know. Tapi intinya kalau suatu saat nanti siapapun yang mendengarkan merasa kok balik lagi ke tempat ini sih sia-sia sudah buang waktu lama. No. You come back as a different person for a different mission. I like that so much. Gitu. Okay. Nah, itu 20 ya. Itu 30 sampai 40. Oke. Terus 40 ini my current phase right now gitu. Definisi sukses buat saya. Pertama, gak kelihatan seperti orang 40. Nah, itu udah sukses tik gitu kan. Sama dong, you also kan? Gue 4 ya. Gue udah mulai pakai kacamata. Kacamata. Sama, aku kalau baca tuh udah agak begini sekarang. Gue kemarin kayak gunting kuku gitu, gue kayak masih mending. You know, Alpha my husband, dia marah gak ya aku ceritain ini? Dia bilang, dia tuh kalau makan tuh udah susah, kayak makan ikan ya, mau ada tulangnya harus agak jauh dulu, tulangnya di mana, dilepas, oke, boleh saya makan. Oh no, iya makanya. Oh gosh, anyway. Oke, 40. Sekarang definisi sukses saya sekarang sebenarnya masih tetap agak mirip kelanjutan sama yang sebelumnya, karena menurut saya itu satu hal yang aku yakini ya, bahagia, berkembang, bertumbuh, dan berguna gitu. Tapi sekarang ada tambahannya, make it more specific. 4.0 atau oke.
harus bahagia, of course, harus berkembang dan bertumbuh dan harus berguna. Tapi untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi bagian dari misinya Dia, pekerjaannya Dia. Jadi itu yang I love that. Itu yang sekarang aku lebih memfokuskan dan merumuskan lagi gitu. Kenapa? Karena of course kalau kita bilang tentang berkembang dan berguna, yes, of course it's good gitu kan. Tapi it's even greater gitu if I can, be part of His mission in this world and like make Him happy. Jadi kalau tiba-tiba I got this impression just few hours before this interview, gitu. Aku ngebayangin seperti kayak aku di sebuah keluarga gitu. Punya bapak yang sangat selalu menyediakan banyak hal gitu. Dan sebenarnya saya adalah anak yang berbakti kepada bapaknya gitu kan. Anak mana sih yang nggak mau, anak mana sih yang pasti yang nggak berbakti kepada bapaknya, bener nggak? Jadi kalau misalnya bapaknya kasih ini peraturan rumah, of course kita akan taatin gitu kan. Dan dia menyediakan makanan segala macam. So I was very very blessed. Dan bahkan saya bersyukur banget dia memberikan saya kepercayaan untuk bisa I do whatever things that I want to do gitu. Saya pengen cita-cita ini, yaudah go ahead, okay. Saya mau ngerjain ini, saya mau sekolah luar negeri contohnya, go ahead is okay. He will still give His blessing gitu. And I'm very blessed sekarang saya bisa mengerjakan banyak hal. Ya, tapi only recently that I realize setelah meluangkan lebih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan sang ayah yang selalu menyediakan ini, I realize that actually sama seperti orang tua pada umumnya, dia sebenarnya udah punya rencana buat anaknya gitu. Dia udah punya rencana buat saya gitu, dan rencananya tuh is so much bigger gitu. Dan saya nggak pernah tahu karena kan saya nggak pernah nanya. Selama ini ya saya dibebaskan untuk mengerjakan dan he still bless me gitu. Sama kayak anak kan udah punya inheritance gitu, tapi ya masih berikan kepercayaan, udah kamu sekolah apa bolehlah, walaupun sebenarnya ini berbeda dengan bisnisnya ya, contohnya seperti itu kan gitu. So now that I know more dan bahwa ternyata selama ini tuh ayah saya udah punya rencana, tapi sebenarnya dia nggak pernah memaksakan gitu kan, dan tetap mengallow dan I just feel so blessed if I can be part of His legacy and His mission. Dan yang paling penting yaitu menyenangkan hati Bapak. Maksudnya walaupun sekarang saya seperti itu pun saya yakin dia juga happy ya, semoga. Tapi kan sekarang kita punya anak, kita rasanya akan jauh lebih happy kalau anak kita part of our plan, mengerjakan part of our plan and mission gitu. Gitu. So jadi itu yang mungkin sekarang benar-benar pengen aku lebih fokuskan, my definition of success. Jadi tetap doing whatever things that I'm doing right now, tapi ya if I can be more focused, kenapa nggak difokuskan ke ini? Toh rencananya pasti udah ada kan. I just need to communicate more gitu. Ini mungkin jadi closingan kita lah ya, dan mungkin toh orang kalau misalnya udah ini yang masih nonton sampai ending ini, yang masih nonton sampai ending udah pasti orangnya suka banget karena spiritual banget, ngomong spiritual gitu kan, udah spiritual banget lah. Jadi ini bonus nih buat kalian yang lagi nonton nih, karena gila gak gampang loh obrolan ini. Mungkin orang yang gak nonton sampai habis nih kayak aduh gila spiritual gue males deh. Udah emang ini bukan buat mereka, jangan khawatir, ini buat kalian yang setia nonton sampai habis. This is a bonus and I think it will bless your life banget. Sekarang gue kemarin kayak lagi diajarin doa. Untuk doanya itu kita selama ini doa itu selalu yang in a way selfish, in a way. Kita doa itu kayak Tuhan lindungi syuting ini, Tuhan lindungi anak gue kalau misalnya ini, Tuhan berkati makanan ini. Exactly. Tuhan terima kasih atas makanan ini, terima kasih atas keluarga kami dan lain-lain gitu. It's very self-centered lah kayak gitu ya, doa kita gitu. Nah, kemarin ada yang nantang gue, lu bayangin ya, misalnya lu ke surga, lu minta Tuhan, let me get a peek, boleh nggak gue ngintip apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia ini, khususnya di dunia gue, apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia gue, sehingga I can partner with you in what you want to do on this earth.
You know, jadi bagaimana cara dan in a way gue percaya banget kalau misalnya kita doa itu kayak kita lagi kayak di Avatar. Lu nonton Avatar kan? Avatar ketika dia ngeklik gitu, tek gitu, abis itu dia pindah ke dia kan badan manusia, abis itu tiba-tiba dia pindah ke Taman Firdaus gitu. You know? Nah itu kayak ketika kita doa itu seperti itu gitu. Ketika kita doa sama Tuhan kita kusyuk banget, itu kayak kita lagi kayak Avatar, kita lagi di Taman Firdaus sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Nah kita tanya Tuhan, apa sih yang sedang Engkau kerjakan di dunianya aku dan supaya aku bisa partner up with you in doing your will and not my will, ya, your will gitu. Nah akhirnya setelah nanya seperti itu, Tuhan akan memberikan, I think, a little bit of heaven through you. Ngerti gak? Maksudnya kayak apa yang gue ngomongin. Jadi how powerful ya ketika seorang penyanyi doa seperti ini dan Tuhan bekerja di penyanyi tersebut. Ketika dia menyanyi, dia akan menciptakan surga lewat nyanyiannya dia. Misalnya seperti itu. Dengan ketika dia seorang komposer, dia ngintip apa yang ada di surga dengan notasi-notasi yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dari notasi tersebut ketika orang mendengarkan, mereka mendengarkan kedamaian, cinta kasih, sukacita. Dan ketika mereka mendengarkan, padahal lagunya lagu mainstream, padahal lagunya lagu metal, lagu rock gitu, atau misalnya lagunya slow rock, lagu apa, whatever, lagu pop. Tapi pas lagi mendengarkan, they experience a bit of heaven in them ketika yang dengerin itu, you know. Nah jadi nih yang tadi tuh your purpose di umur 40 itu udah align banget sih sama tadi yang doa yang kita ngomongin itu gitu. Karena apa? Ketika lu bisa doa seperti itu dan lu bisa ngomong seperti itu, Mer, di setiap podcast, di setiap seminar, di setiap apapun yang lu lakuin, lu di bumi seperti di surga. Lu membawa surga ke sini. With your presence, with the Holy Spirit that is working through you, gitu. Dan begitu juga ketika gue lagi ngomong ini, I am bringing the Holy Spirit through me ke orang-orang yang lagi dengerin, dan yang pastinya they will experience heaven, gitu. And how beautiful is that? Dan itu tugas kita kan sebenarnya kan, sebagai ambassador of the kingdom gitu, you know, to bring heaven on earth kayak gitu. So, there you go, klarifikasi. Tapi bonusnya cuma untuk yang nonton sampai habis ya. Bonusnya cuma nonton sampai habis. Yang habis aja gitu. Kalau yang gak habis nonton udah gak dapat ya. Biarin aja. Dia masih kayak nyolot gitu. Kapan dan yang klarifikasi? But I am work in progress. Jadi for sure. That's my definition of success. But of course, I'm still working towards that lah gitu. Yeah. Thank you for sharing. Thank you udah jadi teman ngobrol. Yes, thank you. Dibawa dalam doa. Keep praying for each other. Thank you for sure. We're definitely gonna invite you again to Daniel tetangga kamu. Emang ada yang diundang 2 kali? Banyak. Masa? Banyak. Oh kira cuma sekali doang seumur hidup. Enggak. Banyak. Kan spiritual journey. Journey kan gak habis-habis gitu. You know? So we're definitely gonna banyak. Ntar kita ngobrol. Yang diundang 3 kali nih belum deh. Belum ada. Thank you for sharing. Sukses buat semuanya. Salam buat Viola as well. Yes, for sure. Thank you. Salam buat Alpha juga ya. Alright. Thank you. Bilangin hati-hati kalau misalnya lagi cabutin tulang ikan.